Fitur ini bertujuan memperkuat komunitas dan memberikan pengalaman sosial lebih mendalam, menyamakan popularitas dengan fitur serupa di TikTok. Selain itu, Snapchat juga mengembangkan fitur kreatif lainnya seperti timeline editor untuk penyuntingan video langsung di aplikasi. Pemirsa, Snapchat meluncurkan fitur baru bernama Infinite Retention yang memungkinkan pengguna menyimpan percakapan secara permanen di chat individual. Selain itu, Snapchat memperkenalkan Group Streak, di mana fitur serupa Streak yang populer di TikTok untuk meningkatkan interaksi pengguna dalam grup. Snapchat meluncurkan fitur baru bernama Infinite Retention. Dengan fitur Infinite Retention, pengguna dapat mengaktifkan opsi penyimpanan percakapan tanpa batas waktu di obrolan pribadi. Hal ini memungkinkan pesan menjadi arsip digital yang dapat diakses kapan saja, berbeda dengan konsep awal Snapchat yang bersifat sementara. Fitur ini diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna dalam menjaga percakapan penting dan kenangan berharga. Fitur Group Streak yang memungkinkan pengguna membuat streak dalam grup chat meningkatkan interaksi sosial dan keterikatan antar anggota. Setiap anggota grup harus berkontribusi dengan mengirim snap secara bergantian untuk menjaga streak tetap aktif. Fitur ini bertujuan memperkuat komunitas dan memberikan pengalaman sosial lebih mendalam, menyamakan popularitas dengan fitur serupa di TikTok. Selain itu, Snapchat juga mengembangkan fitur kreatif lainnya seperti timeline editor untuk penyuntingan video langsung di aplikasi, peningkatan alat analitik bagi kreator konten, serta template pembuatan video otomatis. Langkah ini menunjukkan komitmen Snapchat untuk terus berinovasi dan bersaing dengan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Peluncuran fitur Infinite Retention dan Group Streak menegaskan posisi Snapchat sebagai platform yang adaptif dan inovatif dalam dunia media sosial. Dengan terus memperkaya fitur, Snapchat bisa memberikan pengalaman pengguna yang lebih kaya dan menarik di era digital. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, Roblox mengumumkan pembaruan besar yang meningkatkan pengalaman bermain dengan grafis lebih realistis, avatar generasi baru, dan sejumlah fitur baru yang menarik. Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman interaktif yang lebih imersif, serta mendukung aktivitas komunitas Roblox secara global. Salah satu pembaruan utama adalah sistem grafis yang makin realistis berkat teknologi terbaru yang membuat lingkungan game lebih detail dan hidup. Selain itu, Roblox memperkenalkan avatar generasi baru bernama Avatar 4.0 dengan gerakan lebih natural dan ekspresi yang lebih ekspresif, menambah keaslian interaksi antar pemain dalam game. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pengguna serta memperkuat pengalaman sosial di platform. Roblox juga menghadirkan fitur baru seperti Server Authority untuk mengurangi kecurangan dalam game, alat kreatif baru bagi developer, dan peningkatan tools analitik untuk membantu membuat konten mengoptimalkan permainan mereka. Upaya ini menegaskan komitmen Roblox dalam menjaga kualitas dan keamanan platform, sekaligus memperkaya ekosistem kreatornya dengan fasilitas yang lebih baik. Selain itu, Roblox aktif menggelar berbagai event dan update berkala yang menambah variasi dan tantangan baru bagi pemainnya. Komunitas Roblox di seluruh dunia menyambut baik pembaruan ini karena memberi lebih banyak pilihan dan pengalaman bermain yang menyenangkan. Pembaruan berkelanjutan ini diprediksi akan memperkuat posisi Roblox sebagai salah satu platform game sosial terbesar di dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Samsung mulai memproduksi massal sensor kamera zoom continue yang menawarkan kemampuan zoom optik asli dengan kualitas gambar tajam tanpa kehilangan detail. Menariknya, sensor ini tidak akan digunakan pada ponsel Samsung sendiri, melainkan dipasarkan ke produsen lain, terutama merek smartphone dari Tiongkok seperti Xiaomi. Samsung mulai memproduksi massal sensor kamera zoom continue. Sensor kamera ini merupakan terobosan teknologi yang memungkinkan lensa telefoto bergerak secara mulus untuk mengubah panjang fokus secara terus-menerus. Teknologi ini jauh melampaui zoom optik tradisional yang bekerja dengan tingkat zoom tetap seperti 3x, 5x, atau 10x. Hasilnya adalah gambar yang tetap tajam di berbagai tingkat zoom tanpa tergantung pada zoom digital yang biasanya menurunkan kualitas. Samsung Electromechanics yang mengembangkan sensor ini dikabarkan mulai memproduksi secara massal sejak 2025. Meski teknologi ini sangat canggih, Samsung memilih untuk tidak menggunakannya di ponsel andalannya sendiri seperti seri Galaxy S, tapi menawarkan sensor ini ke pesaing utamanya di pasar global.
Xiaomi jadi salah satu perusahaan yang sudah memesan sensor ini sebagai upaya meningkatkan kualitas kamera smartphone mereka di produk masa depan. Pengembangan sensor ini menunjukkan strategi Samsung berfokus pada riset dan pengembangan komponen teknologi canggih untuk bisnis B2B. Sementara lini ponsel Galaxy fokus pada inovasi lain seperti kamera wide angle ultra tinggi resolusi dan teknologi AI. Keunggulan zoom continue ini diyakini akan memberikan pengalaman fotografi mobile yang lebih superior di ponsel flagship saing dan kemungkinan menjadi standar baru di industri. Berbagai sumber ada Excel. Pemirsa, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk memilih pendekatan selektif dan hati-hati dalam ekspansi jaringan gerai Mitra 10. Meskipun demikian, perusahaan tetap memasang target ambisius untuk mencapai 100 gerai Mitra 10 hingga tahun 2030. Menandai strategi pertumbuhan jangka panjang yang konservatif namun berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP menambah 8 gerai Mitra 10 baru di berbagai wilayah Indonesia antara lain di Jambi, Sawangan, Jababeka, Samarinda, Purwokerto, Kendari, Madiun, dan Garut. Melanjutkan ekspansi, tahun 2025 sudah membuka gerai ke-57 yang berlokasi di 10th Avenue Mall, Bandung. Selain membuka gerai baru, CSAP juga fokus melakukan relokasi dan perluasan area penjualan di beberapa toko existing seperti di Pamulang dan Balikpapan. Manajemen CSAP memilih untuk lebih selektif dalam ekspansi agar menjaga kualitas pelayanan dan efektivitas operasional. Pendekatan hati-hati ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar bahan bangunan yang kian ketat. Keseriusan perusahaan terlihat dalam pengembangan gerai dengan memperhatikan lokasi dan potensi pasar. Hingga 2030, CSAP targetkan jangka panjang gerai Mitra 10 mencapai 100 gerai. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas jaringan dan memperdalam penetrasi pasar. Perusahaan optimistis dengan potensi pasar retail bahan bangunan yang terus tumbuh seiring peningkatan pembangunan properti dan kebutuhan konsumen. Ekspansi yang terkendali diharapkan akan memperkuat posisi Mitra 10 sebagai pemain utama di sektor retail bahan bangunan Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Nusantara Infrastructure Tbk atau META mendirikan entitas baru bernama PT Smart Inspection Indonesia melalui anak usahanya PT Hikari Infra Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat lini bisnis sekaligus memperluas peluang proyek konstruksi grup META. PT Nusantara Infrastructure Tbk atau META mendirikan entitas baru bernama PT Smart Inspection Indonesia atau SII melalui anak usahanya PT Hikari Infra Indonesia. Corporate Sekretari META Dahlia Evawani menjelaskan bahwa pendirian SII merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha perusahaan. SII akan berfokus pada sektor konstruksi termasuk pembangunan jalan, jembatan, jalan layang, flyover hingga underpass. Selain itu, SII juga akan menangani instalasi sinyal serta rambu-rambu jalan raya sesuai dengan KBLI yang ditetapkan. Pendirian entitas baru ini telah tertuang dalam Akta Notaris Emira Fauzia Karyana nomor 16 tertanggal 10 September 2025. SII juga telah mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM pada 12 September 2025 sehingga sudah sah secara hukum untuk beroperasi. Langkah tersebut mempertegas keseriusan META dalam memperkuat portofolio bisnisnya di bidang infrastruktur. Adapun komposisi kepemilikan saham SII mayoritas dimiliki oleh PT Hikari Infra Indonesia sebanyak 24.999 saham. Sementara itu, untuk satu lembar saham dimiliki oleh individu bernama Sugiono sesuai aturan pendirian badan usaha. Dengan struktur ini, META berharap kehadiran SII dapat mendukung efisiensi sekaligus memperluas cakupan proyek strategis di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG pada 15 September hari ini. Pemirsa, Senin di penutupan perdagangan sesi 1 di mana IHSG ditutup menguat 0,71% atau menguat 55,5 poin ke 7.909,6. Kemudian sempat menyentuh level tertingginya di 7.926,7 dan level terendahnya di 7.889,1.
Sementara itu pemirsa, sejumlah saham yang menjadi top gainers pada perdagangan ataupun penutupan perdagangan hingga siang hari ini adalah BRMS dengan kenaikan 5,8%, CDIA menguat 9%, kemudian BSBK menguat 13%, MBMA menguat 2,6%. Sementara itu top losers, pemirsa, WIRG melemah 2,2%, PACK melemah 6%, Goto melemah 1,7% dan Pegas melemah 1,6%. Secara sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh infrastruktur dengan kenaikan 2,02%, kemudian disusul konsumsi non-primer 2,02%, kesehatan melemah 0,35% dan industri melemah 0,29%.